perlu kita ini. Kalau ada taraf pencarian, tadi ceritanya mah udah tadi. Iya. Kalau kita ada taraf pencarian, lantas kita mengerti bahwa kita memang diberikan alat kelengkapan yaitu akal kita, ya tadi dengan segenap penglihatan dan pendengaran dan hati kita itu kita fungsikan untuk menelaah apapun yang kita temui. Karena hari ini bahasanya menaruhkan atau pakat arupa tentang diri kita. Nanti pada akhir daripada atau ending daripada tafakur kita, entah kapan itu nggak sekali jadi, nggak akan dijamin sekali jadi, enggak, beribu-ribu kali silakan tafakurkan tiap hari. Pak Ahmad, apakah dari dulu membahas tentang ajaib enggak ya? Jarang kan? Jarang. Lagi kita bilang ya untuk apa? Emang kita hidup ya hidup aja kan gitu. Iya. Begitu adanya jantung ya manusia Begitu, hidup ya iya, begitu. begitu, iya. Sekilas nggak ada pembahasan lebih dalam. Tapi ingat, apakah Allah itu ada? Kan dulu ada pertanyaannya begitu. Apakah Allah itu ada? Segenap manusia, Tuhan lah ya. Apa Tuhan itu ada? Mau agama apa? Selalu menjawabnya ada. Walaupun dia nggak bisa menjelaskan adanya di mana, nggak akan bisa. Nah, untuk bisa menjawab ada dan keberadaannya itu bukanlah Tuhannya atau Allahnya bagi kita yang digurahi Rasulullah. Allah kan begini, nggak bisa. Dia bukan makhluk. Kita tahu dari Quran, aku ini adalah Tuhanmu, Allah, maka sembahlah aku dari Dia. Kita tahu juga, bukan dinamai oleh siapa. Ya. Nah, jadi bagaimanakah kita untuk bisa mensinkronkan supaya kita nggak bertanya-tanya kalau jawaban kita ada gimana ya? Kalau enggak takut. Orang mana yang berani-berani kalau Allah nggak ada? Sangat kafir pun kita bukan orang-orang. Sangat kafir pun kita sambil minum-minum kita udah teler, tepok pundaknya. Allah itu ada nggak sih? Ada, pasti jawabnya ada. Walaupun orang lagi begitu, saking emang takut. Tapi untuk bisa menjawab ada apa enggak kayak gimana sih? Kalau kamu mau tahu tentang keberadaan yang maha kuasa, jangan Tuhanmu yang diutak-atik, jangan Allahmu yang diutak-atik. Tapi perhatikanlah apa yang dia jadikan. Atau bahasa zaman dulu mah apa yang dia ciptakan. Boleh itu diutak-atik. Artinya sebenarnya dengan bahasa seperti itu kita punya kewajiban pada tiap-tiap harinya memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita makan, apa yang kita rasa. Silakan dipikirkan, nggak menyita tempat, nggak menyita waktu kok berpikir begitu. Minum misalnya kopi, dah nih kopi. Kopi kita minum, di lidah berasa pahit-pahit, manis-manis, ada pipih sedikit, dicampur aduk, enak, kan gitu. Dicampur aduk menjadi enak. Itu ada lidah di situ. Apakah kita nggak pernah mau berpikir bisa demikian ya? Lidah bisa beda-beda ya, padahal lidahnya satu tempat di situ. Ada pengkotak-kotakannya. Ini bagian asin, ini bagian pahit, ini bagian manis, ini bagian getir, ini bagian gurih. Sehingga mereka kalau disatukan jadi lezat begitu. Kan kita dulu nggak pernah berpikir gitu. Jadi kalau mau tahu tentang keberadaannya, perhatikan apa yang dia jadikan. Kalau sudah memperhatikan, baca. Kalau sudah membaca, dalami. Kalau sudah sangat mendalam membacanya, dia akan timbul haru. Karena terlihat di sana keajaibannya, keluar biasaannya. Apa kita nganggap jantung kita nggak luar biasa? Luar biasa jantung kita. Sekarang gini lah ya, tentang kejadian manusia, bahwa manusia dijadikan dari saripati tanah. Apa benar? Benar.
Kenapa begitu? Karena kita berawal semua dari tanah. Tumbuhan tumbuh dari dalam tanah. Kita, laki-laki dan perempuan, makan yang dari dalam tanah. Apa binatang bukan dari dalam tanah, Pak Ahmad? Binatang. Secara nggak langsung dari dalam tanah, Pak. Binatang. Kenapa begitu? Kebo makanannya rumput, daun nangka dia doyan. Ya jenis-jenis yang hidupnya di tanah dia doyan. Hidupnya di tanah. Semua dari tanah. Bahwa kalau manusia dijadikan dari saripati tanah, ya betul. Memang dari situ adalah nutfah. Ditempatkanlah oleh Maha Kuasa nutfah itu di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dari mulai hanya segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian nanti akan menjadi makhluk yang berbeda, ya kayak kita. Pada saat dia dikandung di dalam kandungan ibunya, kadang-kadang udah umur 7 bulan kakinya nendang-nendang, kepalanya nyundul-nyundul. Dia hidup. Apakah dia bernapas? Kan dia hidup. Nah, bab kita hidup bernapas. Pertanyaan itu sangat menjebak. Serentak kita jawab, bernapas dong. Dia hidup dalam perut. Begitu kita selidiki lagi, kalau dia hidup dan dia bernapas, itu kan dia diseliputi cairan. Sebelum dia lahir ke bumi, diseliputi cairan. Begitu ya, udara mana yang dia serap? Cairan yang masuk kan gitu. Maka apakah dia bernapas? Dia nggak bernapas. Nah kalau bernapas, kalau dia nggak bernapas, kenapa hidup? Ini kita mencari keajaiban nih ya, keajaiban dan keluar biasaan. Kalau dia nggak bernapas, kenapa dia hidup? Persoalan hidup bukan karena bernapas aja. Ada lah di situ yang namanya tali plasenta nyambung ke pusar kita ke dinding uterus. Di dinding uterus itulah yang kita panggil mah, itu katanya kembarannya, temennya. Kalau itu belum keluar repot gitu. Bali kalau kita panggil ya ari-ari. Nah disitulah saripati makanan dan yang dimakan oleh ibunya sudah bercampur oksigen, siap pakai, masuk ke sini. Si cabang bayi tadi tinggal menggunakan. Ini mekanisme tubuhnya tinggal menggunakan saja. Jantungnya sudah berdetak, paru-paru itu sudah berfungsi. Ya pada saat itu dia hidup. Walaupun dia nggak bernapas, sebab kalau proses bernapas mah adalah menghirup udara dari luar. Lah dia mah kan nggak menghirup, jadi nggak bernapas, tapi menggunakan oksigen. Di dalam yang seperti itu pengap kali ya kalau kita bayangkan. Tapi Pak Ahmad kan nggak merasakan pengap ya. Nggak merasa. Pengap mungkin di dalam kandungan ibu kita. Kita hidup di situ. Pada waktu-waktunya bilangan 9 bulan, 8 bulan ada, dia lahir. Kok nggak 2 tahun sih? Biar gede dulu di sini lahir. Itu kalau kita telaah, seperti itulah mekanisme kehidupan yang Allah buat. Ibundanya makan, ya kan? Bundanya makan. Ada yang memang untuk bundanya, ada yang memang untuk anaknya. Maka itu orang hamil itu porsinya agak banyak kan. Buat ke situ. Lantas siapa yang menjadikan saripati makanan tadi, siapa? Apa Pak Ahmad, Pak Samin, Ustadz juga bisa melihat saripati makanan? Saya yang bisa ngatah juga. Saripati makanan kayak apa ya kalau kita gosip gini meja? Kayak apa ya? Apakah dia semacam nasi yang udah disaring? Gimana tuh? Sedangkan yang namanya saripati makanan asalnya kita tahu dari lontong, dari sambal, kemudian dari apa? Kerupuk, dari bala-bala, dari nasi sepiring, pesanan makan, segala rupa. ya, udah gitu campur sayur, tempe dan sebagainya segala rupa. Dari itu terbentuk saripati. Kita sebut saja saripati walaupun kita kurang tahu karena kita bukan bidangnya, tapi kita supaya ada pemahaman yang kita bisa pahami. Nah itu siapa yang membuat yang seperti itu? Kan emaknya madang doang gawenya, kan gitu. Madang be, madang. Tapi kan saripati makannya terjadi. Nah, yang demikian itu ajaib enggak?
Nggak pakai mesin dari luar. Kalau pakai mesin, mesin udah kalah. Mesin mana yang bisa bikin darah dah? Tanya kepada profesor sedunia ini tentang darah. Jangan seleter Samin, bikin darah. Jangan seleter nih, kepada pemirsa juga begitu. Tanya nanti ya, bikin darah setetes bisa nggak? Bikin darah. Kalau warnanya bisa. Tapi pada bagian-bagian di dalamnya harus ada fibrin, fibrinogen kan gitu. Pada bagian-bagian dalamnya sel darah yang disebutnya nggak bisa. Kalau menurut para ahli, setitik darah bila diuraikan itu rumusnya panjang benar. Bagaimana kalau berletter-letter? Disitulah nyalahnya para profesor. Nggak bisa. Tapi kita dengan makan lontong, kan kita orang mudik sembarangan aja makannya. Lontong ada nasi uduk kita pagi-pagi kita hantam belatung, kita sarapan. Jadi kan nggak mesti Pak Ahmad nggak mesti nasi putih dengan telur dadar, jarang banget kan? Proteinnya sekian, kalorinya ada sekian. Jarang dihitung sama kita. Nah kita mah makan aja. Oh hari ini ada lontong sayur kita mbak. Yang penting ada isi ini pun. Ntar siangan dikit, kira-kira jam 11 jam 12 kita udah makan nasi sepiring. Apa aja. Ternyata dari apa yang kita makan, kok bisa begitu? Kembali lagi kepada fokus kita, tadi tuh orang hamil tadi enggak ibunya yang bikin saripati makanan, enggak. Kalau enggak siapa? Ajaib kan? Kalau mau melihat keajaiban yang maha kuasa, yang maha kuasa jadikan keajaibannya, perhatikan bukan hanya orang hamil. Apa saja perhatikan. Pohon duren. Siapa yang mau makan makanan pohon durian? Siapa yang mau makan makanan pohon durian itu? Tanah. Di tanah. Di situ ada zat hara, haranya dari tai kambing. Memang kita mau makan, ya kan? Ada air, ada di situ mineral, ya zat garam juga ada di situ juga, zat hara lah ya. Kita nggak akan mau makan itu, bila dijilat tanahnya aja udah wah. Cuma orang yang kurang seperempat aja barangkali mengatakan tanah ini enak dimakan. Nah tapi pada waktunya Samin ya, dia jadi buah. Ini kita orang mudik belum jadi buah, kembangnya udah kita pungutin. Namanya karut duren, udah enak. Kok karut duren nggak berasa tanah? Apalagi durennya, duren montong misalnya. Kata Pak Ahmad montong duren. Montong duren ya, bukannya duren. Kita makan begitu enak, begitu lezat rasa durian itu kita gambarkan, wah asik kan, ya kan? Kemana itu tanahnya yang dimakan sama akar pohon durian tadi? Siapa yang nyaringnya? Ya kan dari situ dia hidup. Tentu harusnya menjadi durian krosok-krosok dimakannya, nggak enak atau gimana? Tapi ini mah enak Samin. Siapa yang memberikan kelezatan yang sedemikian itu? Siapa yang punya keajaiban yang kayak begitu? Jawabannya kan, ya tadi kalau memang kita mau menelaah dia, telaah saja apa yang dia jadikan. Jawabannya pasti yang maha kuasa ini. Hanya bisa kita mengatakan yang maha kuasa pun dengan keyakinan kita. Nanti apa akan ada yang bantah? Adalah, kita nggak bicarakan golongan yang membantah, biarin aja. Ada yang membantah, oh emang itu terjadi begitu aja, kok siklus kehidupan emang begitu, ada mati, ada hidup. Yang dia nggak tahu adalah itu kalau emang orang hidup, darah siapa yang buat, begitu. Jantungnya siapa yang nyuruh dan nyut bayi begitu. Ayah namanya ego orang, biarin aja. Nah, kita fokus lagi ke situ. Benar, kita bisa lihat keajaiban yang maha kuasa. Dan itu terlihat bagi orang yang memang memokuskan indasam awal absara wa puadanya untuk tapaku. Tuh. Oh itu mah pelajarannya bukan kita. Kalau bukan kita siapa? Kita siapa? Apakah kita yakin nggak bisa? Ya kok bisa-bisanya yakin nggak bisa? Hidup ini kita ada yang maha kuasa. Bahasa yang mengatur. Yang mengaturnya. Kenapa pada saat ini, pada saat kita belajar ke situ kita mengatakannya menyerah, kita nggak bisa, itu juga ada Allahnya. Itulah bahasa. Dikala kamu merasa miskin, Allah yang akan mengkayakan. Dikala kamu merasa susah, Allah yang menggampangkan.
Dikala kamu merasa tidak bisa, Allah yang akan menjamin menjadi bisa. Itu begitu. Jadi kita sih hanya berusaha aja ke situ. Ketentuan menjadi rasa ada haru, merasa ada rasa takjub kita, itu tergantung daripada minat kita dan Allah ketentuan. Itu aja. Jadi memang ajaib. Yang bisa melihat ajaib itu Bisa melihat ajaibnya. iya. Dan bisa kita melihat ajaib. Kenapa enggak? Itu kira-kira. Keterangannya dulu waktu kita di dalam rahim, katanya kita ditanya sama Allah. Kita ditanya sama Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Nah, si janin ini menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku. Bagaimana kita memahami itu secara logika, sedangkan pada saat itu otak kita bahkan nggak ingat atau belum berfungsi sebagai pemikiran. Kok bisa Allah bertanya kepada yang belum mengerti secara gambaran supaya bisa masuk di logika? Penterjemahan ayat dari ayat itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Bener sih, ini mohon pencerahannya mah udah bener. Cuma di dalam rangka mencerahkannya ini rasanya agak berat yang begini. Pelajarannya kan gitu. Pertanyaan alastu biro gitu. Apakah aku ini? Wah, kan gitu. Dijawab oleh si janin itu korban. Ya orang-orang semua juga berpikir mah janin jawabnya dia emang bisa ngomong janin. Kan gitu. Kalau orang kita udah ngebrot dari perut emak kita juga 5 tahun gitu, kita kadang-kadang nggak inget apa-apa. Begitu dewasa 3-4 tahun nggak inget apa-apa. Karena bagaimana juga kita kata pernah ditanya menjawab iya itu. Padahal begitu dia dewasa menjawabnya enggak. Bahkan kita sendiri merasa kita nggak pernah ditanya. Itu siapa yang pernah ditanya? secara nyata. Iya, kita nggak pernah tanya. Apakah saya ini Tuhanmu? Iya, kan gitu. Ya memang nggak letterlah kita memahaminya bahwa dulu kita benar-benar ditanya. Apakah itu percakapan begini, Ya, ya kan? ya, semacam Iya, apakah sebuah maknawi aja gitu yang perlu kita ini. Kalau ada taraf pencarian, tadi ceritanya mah udah tadi. Iya. Kalau kita ada taraf pencarian, lantas kita mengerti bahwa kita memang diberikan alat kelengkapan yaitu akal kita. Ya tadi dengan segenap penglihatan dan pendengaran dan hati kita itu kita fungsikan untuk menelaah apapun yang kita temui. Karena hari ini bahasanya menaruh panah atau pakat arupa tentang diri kita. Nanti pada akhir daripada atau ending daripada tafakur kita, entah kapan itu nggak sekali jadi, nggak akan dijamin sekali jadi, enggak. Beribu-ribu kali silakan tafakurkan tiap hari. Bila memang dia mendapat rasa keistimewaan dalam dirinya, rasa keagungan yang maha kuasa itu seperti nampak olehnya luar biasa. Tentang darah misalkan, itu darah sangat luar biasa. Ujung-ujungnya dia merasa haru. Sesungguhnya di dalamnya itu adalah mengandung pengakuan kita kepada yang maha kuasa. Ya Allah, ya Rabb, bahasanya mau begitu. Ya Allah, ya Rabb, sekian lama, ya Allah, saya kenal namamu yaitu Allah yang harus saya sembah. Tapi baru kali ini saya bisa meneteskan air mata karena itu. Karena saya membaca darah. Karena saya berpikir tentang darah. Ada seperti ini, saya nggak akan bisa mungkir lagi engkau Tuhan. Engkau yang maha menjadikan contohnya darah. Engkau yang memang memiliki sarirul hisab, menjadikan segala sesuatu sudah dengan ukuran kebermanfaatan. Berkata seperti itu di suara hatinya, dirasanya dia mengikuti. Bukankah itu jawabannya? Apakah aku Tuhanmu kalau gitu? Kan itu pengakuan tadi. Bila ada pengakuan di situ, ya Allah itu Tuhanku. Iya, itu jawabannya. Iya. Itu jawabannya. Iya. Bahasa kolubalanya itu. Iya. Cuman dikasih tahu dari sejak sedini mungkin.
Kalau bahasa lainnya mah nanti cari ya. Gitu. Cara pencariannya kayak gitu satu. Cuma kita nggak tahu. Mungkin orang lain pemahaman. Ya bagi orang yang memang ada cara pencarian tentang Tuhannya, sehingga dia harus menjawab iya, nanti juga akan ketemu. Orang itu sendirilah yang bisa membuktikan sudah menjawab iya apa belum. Kalau di rekayasa nggak bisa. Saya jawab iya, iya menjawab iya. Apakah aku ini Tuhanmu? Jawabannya iya, cuman nggak berani doang menjawab enggak. Gitu. Kalau ketemu dengan rasa pengakuan yang sangat tinggi, kemudian kita hanya mengatakannya hanya ada Allah, Allah, Allah. Bisa mengatakan seperti itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dia telah menjawab. Ya benar ya Allah, Engkau Tuhan. Begitu. Baru terjawab. Jadi nyari jawabannya bukan sesuatu perkara yang hanya remeh-temeh. Mencari jawabannya, bahasanya sih kita bisa bahasakan di sini, bahasanya. Tapi cara pencariannya silahkan lakukan. Banyak yang menyerah, banyak yang putus asa, udah bego medah sampai sini, ada yang begitu. Kenapa begitu? Karena pengen buru-buru, pencariannya langka, jarang-jarang. Gimana sih? Kan kayak gitu. Jadi itu pertanyaannya bukan dulu ya. Kalau di keterangan Qur'annya kan seakan-akan dulu saat kita masih Ya itulah. janin. Itu harfiahnya ya. Harfiahnya ya. Itu harfiahnya kayak begitu. Tapi itu pada tingkatan maknawiyahnya kan berbeda. Walaupun kita memang bukan seorang ahli tentang menelaah Al-Quran, bukan, tapi di situ kita bisa mengerti. Dengan logika kita aja juga, ya emang kapan pernah ditanya? Siapapun orangnya, Bang Ipan nih ya, tanya misalnya, Pan, ini dulu lagi dalam perut teman tanya nggak? Nanya apa? Karena aku ini Tuhanmu, ini jawabnya apa? Enggak, siapa yang tanya? Pasti begitu. Walaupun alim ulama apa? Oh, enggak ditanya. Nggak pada iya. Karena emang itu harus ada cara pencarian di sini. Kalau kita menjawab, tentu menjawabnya dengan tadi ya ceritanya. Iya. Apa aku Menjalaninya dulu. Harus ya, baru kita bisa menjawab. Iya. Pencariannya bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu simpel mah ya. Iya. Karena ini nanyanya pelajarannya sono-sono sih ya. Rada berat. Rada berat. Jadi mengatakannya meringan. Iya. Cuman kan harus ngerasain dulu baru bisa ngerasain. Jadi nggak semua orang paham tentang pertanyaan itu ya, dan nggak semua orang mungkin tahu dia pernah ditanya kan gitu ya dalam pengajian ini pernah ada baik ustadz maupun kiai yang mengatakan ayat tadi itu, apakah aku ini Tuhanmu? Dia menjawab, tapi pada kenyataannya orang nggak paham gitu, kecuali apa yang dibilang tadi harus tafakur, dan tafakur itu nggak sebulan 2 bulan, bahkan makan waktu tahunan. Nah, bagaimana orang yang nggak tafakur sama sekali kan begitu ya. Dulu ya. Itu jadi hidupnya begitu kali ya maksudnya. Ya, apa ya? Hidupnya. Ya kan kalau dibaca alif lam mim zalikal kitabulah la raiba hudalil mutakin, menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi penjelasan lil mutakin, bagi orang yang takwa. Nah kalau Pak Samin pernah dengar dari orang yang takwa penjelasannya begitu, kita nanti juga akan bisa menjelaskan. Cuman bagi kita, begitu kita mendengar dari orang yang memang sudah mutakin tentang penjelasannya itu seperti itu, kitanya bukan langsung tahu dan bisa cariannya. Itu bukan bahannya, barang jadinya begitu. Itu harus ada cara pencariannya, kayak gitu. Kayak sama juga gini, kita beli lontong nih enak nih, makan aja enak tuh.
Nah coba cara bikinnya kayak gimana, itu cara itunya yang kita telusuri. Prosesnya. Jadi memang Al-Quran itu, ya kalau bersentuhan dengan Quran ya bahasa kita ini, memang Al-Quran itu ya untuk orang mutakin yang bisa mengerti. Ya makanya deketin orang-orang yang mutakin. Deketin para alim ulama besar. Bertanya-tanya boleh, silakan saja. Tanya seperti itu. Bila ada jawabannya, ya bagus. Bila enggak, ya kita sama-sama nyari kalau gitu. Begitu pesamin kira-kira ya. Gitu. Kenapa orang menjadi nggak ngerti? Emang nggak semudah itu kita mengerti. Karena penjelasannya juga begitu. Udah lintakin kok. Berarti sebelum kita sampai ya istilahnya ke titik mutakin, kita belum dapat sepenuhnya memahami atau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk sepenuhnya. Seseorang itu memang harus punya guide di dalam hidup yang bisa menunjukkan dia ke jalan yang bagus, ke tempat yang enak. Bagaimana cara menjalankannya? Kalau kita nggak tahu, kita bisa bertanya kepada kayak gitu. Kalau nggak punya, ya kita mau bertanya mas ya, mau tahu bagaimana gitu. Ya maka bertanya sama orang yang mutakin. Kalau Pak Ustadz bertemu sama orang yang mutakin, Pak Ustadz akan tahu dulu. Tapi gimana? Tapi pertanyaan sekurang memang ada berkonten. Ya sebelum kita sampai kepada titik mutakin, kan keterangannya dari kitabul dari bafik mudalil mutakin. Sebelum kita sampai kepada titik mutakin itu, berarti kita belum bisa menjadikan Al-Quran itu belum bisa menjadi petunjuk sepenuhnya buat kita, karena kita belum sampai ke titik mutakin. Berarti jawaban saya benar. Ya maka cari orang yang memang seperti itu. Sehingga walaupun kita nggak bisa tentang Quran sendiri, tentang pelaksanaannya mah kita bisa cari, karena kita boleh bertanya sama dia. Kan kayak gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau ngandelin saya pribadi, kapan saya menjadi real mutakin? Harus punya guide kayaknya ya. Iya lah, manusia hidup itu kan gini. Kalau dia memang orang tuanya beragama Islam, mak bapaknya beragama Islam, terus dia dilahirkan menjadi Islam, namanya kaum muslim, kan gitu. Begitu dia menjadi kaum muslim, tuh ada pencariannya dalam kehidupannya sehari-hari tentang iman. Barulah dia menjadi kaum muslim yang mukmin, yang menjadi beriman dengan pencariannya. Ya nanti insya Allah kita akan bahas pencariannya kayak gimana. Kalau dari dia sudah mempunyai iman, dilanjutkan terus perjalanannya dalam pencariannya itu, baru menjadi mutakin. Barulah dia disebut dia adalah kaum muslim yang mukmin, kaum muslim yang mukmin dan yang mutakin. Tingkat ketiga itu. Jadi apakah ini bisa nggak kita raih? Bisa. Orang Allahnya memperuntukkan begitu. Kalau memang Allahnya memperuntukkan gitu, kenapa nggak bisa? Apakah semua orang akan bisa? Belum tentu, tergantung orangnya. Ada yang memangnya begini umpama pencarian. Kamu pergi dari sini jalan 200 meter ke sana ya. Bagi yang memang orangnya nurut, patuh, baik Pak, jalan. Ada apa di sana? Ya nanti kalau udah sampai. Ada juga orang yang ya nanti kalau di sana ada apa Pak? Belum jalan udah bertanya. Kurang adil kalau anda kadang dijawab di sana ada emas begini silakan ambil, kabur dia, lari, ya kan? Kalau di sana ada memedi, ya oh gak dia kan gitu. Makanya manusia kalau andai kata diberikan petunjuk kepada orang yang memang mutakin, dia bertanya kalau saya jalankan begitu kayak apa nantinya? Itu nggak ya? Itu. Jadi yang memungkinkan menjadi nggak semua orang bisa itu begitu. Kita kan hidup kadang-kadang masing-masing mengusung hawa nafsu. Biar nafsu itu memang yang kita usung tiap-tiap harinya, ya nggak berjalan. Selain hidup kita ini kalau nggak
Susah ya senang, kalau nggak senang ya susah, kalau nggak sehat ya sakit. Merasakannya begitu doang. Kalau sakit kita mengeluh, kalau lagi sehat kita gembira-gembira, kalau lagi banyak punya duit kita lupa, bersyukurnya mah enggak misalnya. Ini karena adanya hawa nafsu kan. Nah jadi gambaran hidup dan kehidupan kelihatannya enggak sesederhana itu ya. Kita hidup di muka bumi ini, bahwa kita harus berusaha, kan gitu, berusaha untuk dunia, berusaha juga untuk akhirat. Ada yang bingung, ada kapan untuk akhirat? Kapan? Untuk akhirat dikit banget. Untuk dunia Musa kerja tiap hari. Ya memang konteksnya bukan begitu ya, nanti insya Allah dijelasin pada part-part berikutnya. Nah, sekaligus juga nanti ini saya akhiri. Dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung. Juga kepada pemirsa subscriber kita daripada kanal YouTube Antares, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.